Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya full One Piece chapter 1117 dihidangkan juga oleh para like. Eits, sebelum kalian menikmati spoilernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece chapter 1117 mendapatkan judul Mo. Belum jelas apa maksud dari judul pada chapter kali ini. Apakah Mokondo? Yap, tonton video ini sampai habis karena penjelasannya ada di akhir spoiler. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato mengelilingi negeri Wano. Yamato kali ini mengunjungi Nekomamushi dan Hyogoro di ibu kota bunga. One Piece chapter 1117 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Diperlihatkan lebih banyak reaksi dari orang-orang di seluruh dunia terhadap kata-kata Vegapunk yang disiarkan melalui film panasnya. Shin memperlihatkan Hachinosu, pulau bajak laut. Beberapa bajak laut ingin mencari harta karun yang berada di bawah laut. Mereka sadar jika banyak pulau yang tenggelam di zaman dahulu, sehingga pasti banyak juga harta yang ikut tenggelam di bawah laut. Ternyata 3 dari bajak laut yang saat ini berada di Hachinosu adalah Don Krieg, Gin, dan Pearl. Krieg dan Gin berjalan di antara bajak laut lainnya yang ada di latar belakang panel mereka. Di sisi lain, Pearl sedang bersama dengan kelompok bajak laut yang ingin mencari harta karun di bawah laut. Krieg sekarang memiliki rambut panjang dan dia memakai sebagian dari armornya. Terlihat juga pelat yang ada di bahunya dengan Jolly Roger miliknya. Dan kemudian berpindah ke Mont Blanc Cricket dan aliansi Haruyama. Mereka sedang berada di kapal dan bersiap untuk menyelam, serta menemukan lebih banyak romansa di bawah laut. Apakah semua ini adalah sebuah foreshadowing? Jika Laftel dan harta karun One Piece memang berada di bawah laut, pantas saja dibutuhkan Road Poneglyph untuk menentukan koordinat letak dari Pulau Laftel. Karena memang pulau tersebut tak bisa ditemukan di daratan. Ingat, jika pada masa Void Century, permukaan air laut naik setinggi 200 meter, sehingga wajar jika Pulau Laftel tenggelam pada saat itu. Shin kemudian berpindah ke rumah sakit angkatan laut di mana anggota SWORD sedang beristirahat. Mereka terluka tetapi tidak terlihat parah. Kobe berada di tempat tidur tetapi dia sadar. Ternyata Drake juga telah kembali dari Wano Kuni. Kujaku mengatakan jika Drake meminta untuk dibiarkan sendiri, jadi dia sedang menyembuhkan diri di kamar pribadi. Prince Groose mengatakan bahwa pesan Vegapunk akan mengarah pada beberapa kesimpulan yang sangat membagongkan. Kemudian Kujaku menjawabnya, sekarang giliran kita untuk bertindak. Shin kemudian memperlihatkan Smoker yang sedang mengendarai blower bike miliknya di laut. Smoker bertanya kepada Tashigi melalui Denden Mushi, di mana dia berada. Tashigi menjawab dia sedang berada di rumah sakit angkatan laut. Pesan Dr. Vegapunk terus berlanjut. Vegapunk mengatakan dia tiba di bagian akhir dari pesannya, karena jika dia mengatakan lebih banyak lagi, itu hanya akan menjadi sebuah teori. Shin berpindah ke Pulau Egghead. Penghalang Frontier Dome telah dimatikan, jadi kelompok Nami siap untuk berlayar. Jinbe dan Zoro juga sudah hampir tiba di kapal Thousand Sunny, tetapi tiba-tiba Nusjuro berlari mendahului mereka, dan dia hendak memotong kapal Thousand Sunny. Melihat kuda liar yang ingin melakukan hal yang tak senonoh, membuat Jinbe langsung melempar Zoro menggunakan teknik baru yang disebut Fishman Jujutsu, kata Kuruma, dan Zoro menggunakan teknik Nitoryu Rashomon untuk memblokir serangan Nusjuro. Zoro menggunakan pedang Sandai Kitetsu dan Enma untuk memblokir kilatan hitam dan api Nusjuro yang muncul ketika pedang mereka bertabrakan. Tetapi Zoro memperhatikan sesuatu ketika dia melihat pedang Nusjuro. Kitetsu, ucap Zoro. Yap, dari kata-kata yang diucapkan oleh Zoro secara tidak langsung telah mengkonfirmasi jika pedang milik Nusjuro adalah Sodai Kitetsu, pedang generasi pertama dari seri Kitetsu. Dan itu sudah jelas jika serangan Nusjuro dilapisi dengan Advance Sakiraja. Terlihat ada api yang keluar dari pedangnya, sama seperti Zoro ketika dia menggunakan teknik King of Hell miliknya. Baik Zoro dan Nusjuro terhempas oleh benturan tersebut. Jinbe menangkap Zoro saat Zoro berteriak kepada kelompok Nami untuk membawa Thousand Sunny pergi. Jinbe dan aku akan melompat ke kapal nanti, teriak Zoro. Shin kemudian berpindah ke kapal milik raksasa Elbaf
diperlihatkan banyak karakter raksasa baru yang sedang bertarung melawan angkatan laut. Para wakil Laksamana juga sudah tiba di area itu dan siap bertarung. Vice Admiral Brugres membuat lubang di kapal Elbaf dengan sinar laser yang ditembakkan oleh Sea Beast Weapon yang dia tunggangi. Sedangkan Vice Admiral Dol berhasil mengalahkan Kashi menggunakan serangan yang disebut Rock and Roll Blaster. Di sisi lain, Luffy terlihat sudah kembali ke bentuk normalnya. Dia bersama dengan Dory dan Brogy yang saat ini sudah berada di dekat pantai, sehingga kedua raksasa itu berteriak ke kapal Elbaf untuk segera bersiap berlayar. Luffy bertanya-tanya kemana si babi ngepet Valkyrie pergi, karena dia berhenti mengejar mereka. Shin kemudian memperlihatkan Gorosei Saturn, Mars, Jupiter, dan Valkyrie yang sekarang sedang mengelilingi robot raksasa kuno. Para kakek Sugiono menyadari bahwa itu adalah robot yang menyerang Merijoa 200 tahun yang lalu. Dari pernyataan Gorosei tersebut dapat disimpulkan jika kelima kakek Sugiono benar-benar sudah hidup dari zaman Void Century. Pesan Vegapunk berlanjut saat Gorosei melompat ke robot raksasa tersebut. Akhirnya saya ingin meninggalkan pesan kepada orang-orang di seluruh dunia dengan inisial D dalam nama mereka, ucap Vegapunk. Kenapa kau? Teriak Valkyrie. Ketika Vegapunk mengatakan kalimat itu, kita bisa melihat beberapa karakter dengan inisial D dalam nama mereka, serta karakter yang memiliki hubungan jasmani serta rohani dengan mereka. Ucap Monkey D. Dragon. Ace, Luffy, ucap Sabo. Luffy-san, wakil Laksamana Garp, ucap Koby. Ucap Kurohige. Kapten, ucap Beppo. Di antara kalian ada Mo, ucap Vegapunk, dan tiba-tiba siarannya terputus sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata terakhirnya. Terdapat catatan penerjemah yang bertuliskan, Mo adalah suku kata Jepang terakhir yang muncul sebelum pesan Vegapunk terputus. Dan suku kata itu adalah kata yang sama seperti apa yang muncul di judul pada chapter kali ini. Tiba-tiba robot raksasa kuno itu terhempas ke udara oleh serangan Valkyrie dan kemudian jatuh ke tanah. Bagian kecil dari robot itu rusak, tetapi robot tersebut masih dalam keadaan utuh. Sepertinya bagian yang rusak itu adalah tempat di mana Dr. Vegapunk menyembunyikan denden musik streaming miliknya. Sudah, hentikan, Vegapunk! Teriak Valkyrie. Sinyal Vegapunk tiba-tiba menghilang. Orang-orang di seluruh dunia terkejut. Vivi dan Morgan juga terkejut. Wah, itu terputus! Teriak semua orang. Apa yang coba dia katakan? Apakah ada sesuatu yang menghalangi penerimaan sinyalnya? Tanya Vivi. Pada panel terakhir chapter kali ini, York jatuh berlutut sembari berkata, Ike, akhirnya sudah berhenti. Pada akhir One Piece chapter 1117, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Lupa cek Kibrot yang mau lewat ini dulu ya. Ya, penggemar Kimetsu no Yaiba pasti lagi girang nih. Soalnya anime season keempatnya, Hashira Training Arc, sudah bisa ditonton di platform streaming kesukaan kalian. Eits, tapi hype-nya bakalan berasa hambar kalau kalian belum punya ini. Yap, Misfit Society lagi ada pre-order kaos Kimetsu no Yaiba dengan tema Hashira Training Arc. Edisi terbatas loh. Ada dua varian hitam dan putih. Kaos berbahan cotton combat yang pastinya adem di badan. Harga pre-order cuma 99 ribuan aja per kaosnya dan dapat stiker gratis lagi. Mau borong kaos One Piece-nya juga ada. Buruan sebelum kehabisan, pre-order cuma sampai tanggal 25 bulan Juni ini ya. Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video rangkuman untuk One Piece chapter 1117. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.
Arigato.